Malam itu, angin berembus dingin di sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Serka Danu, seorang prajurit TNI yang baru saja menyelesaikan tugasnya, berjalan santai bersama rekannya, Pratu Raka, di sepanjang jalan yang lengang. Mereka baru saja keluar dari sebuah warung kopi setelah berbincang ringan tentang kehidupan di barak. Tawa kecil mereka terhenti ketika melihat beberapa polisi mengadakan razia di persimpangan jalan. Dengan santai, Danu dan Raka menghampiri pos pemeriksaan, tak memiliki sedikit pun rasa khawatir. Namun, begitu mereka sampai, tatapan tajam seorang perwira polisi, Ibda Rudi, membuat suasana terasa janggal. Tanpa basa-basi, Ibda Rudi langsung memerintahkan anak buahnya untuk menggeledah tubuh Danu dan Raka. Danu, yang tahu dirinya tak bersalah, tetap tenang. Namun, keadaannya berubah ketika salah satu polisi menemukan sebungkus serbuk putih di jalan, tak jauh dari tempatnya berdiri. "Ini barangmu, kan?" Suara keras Ibda Rudi menggema, diiringi tatapan penuh tuduhan. Danu membelalak, berusaha menjelaskan bahwa itu bukan miliknya, tetapi tamparan keras dari seorang polisi mendarat di wajahnya sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya. Raka mencoba membela, tetapi sebuah popor senapan menekan dadanya, memaksanya mundur. Tanpa memberi kesempatan untuk membela diri, Danu diseret dengan kasar menuju mobil patroli. Tangan kekarnya berusaha melawan, tetapi 4 polisi menekannya ke tanah, menendang tubuhnya tanpa ampun. Raka hanya bisa berteriak, mencoba meminta belas kasihan, tetapi pukulan dari pentungan membuatnya terjatuh. Darah mengalir dari pelipisnya, sementara Danu, dengan napas tersengal, menatap rekan-rekannya pergi dengan mobil polisi. Kesadarannya mulai kabur, tetapi satu hal yang pasti, ini bukan hanya razia biasa, ini adalah jebakan. Di dalam sel polsek, Danu tergeletak di lantai dingin dengan tubuh penuh lebam. Beberapa polisi berdiri di sekelilingnya, menertawakan penderitaannya. "Kamu pikir seragammu bisa menyelamatkanmu di sini?" bisik salah satu dari mereka sambil menendang rusuknya. Danu menggigit bibir, menahan rasa sakit yang menjalar di seluruh tubuhnya. Ia tahu malam ini belum berakhir, dan neraka baru saja dimulai. Suara tetesan air dari langit-langit yang bocor menggema di dalam sel sempit dan pengap. Danu terbaring lemah di lantai berlumuran darah, tubuhnya menggigil menahan sakit. Napasnya berat, dadanya naik turun tidak beraturan setelah menerima siksaan tanpa henti. Matanya nanar menatap jeruji besi di depannya, mencoba memahami bagaimana ia bisa berakhir di tempat ini. Kepalanya masih berdenyut akibat pukulan popor senapan, sementara luka di sudut bibirnya terus mengeluarkan darah. Di kejauhan, ia mendengar suara tawa para polisi yang baru saja menghajarnya. Tentara macam apa yang tak bisa melawan? Suara sinis itu terdengar, diiringi derai tawa yang menusuk harga dirinya. Dari luar sel, Ibda Rudi mendekat dengan ekspresi puas di wajahnya. Ia berjongkok, menatap Danu yang masih terkapar, lalu menarik rambutnya dengan kasar hingga wajahnya terangkat. "Dengar, ya, aku tidak peduli siapa kamu, berapa banyak temanmu di luar sana. Di sini, aku yang berkuasa," bisiknya dengan nada penuh kesombongan. Danu hanya menatap tajam tanpa menjawab, meski tubuhnya bergetar karena kesakitan. Ia ingin melawan, ingin mengamuk, tapi tubuhnya terlalu lemah. Dengan kasar, Ibda Rudi melepaskan genggamannya, membuat kepala Danu terbanting ke lantai. "Biar kau berpikir ulang sebelum berani macam-macam dengan kami," tambahnya sebelum pergi meninggalkan sel dengan langkah santai, seolah apa yang baru saja terjadi hanyalah hiburan baginya. Di luar polsek, Pratu Raka terhuyung-huyung dengan luka di pelipisnya, darah masih mengalir dari kepalanya. Dengan sisa tenaga, ia berlari ke arah barak tempat rekan-rekan mereka berada. Napasnya tersengal, tetapi ia tidak peduli. Yang ada di pikirannya hanyalah menyelamatkan Danu. Saat ia tiba di pos jaga, beberapa prajurit yang melihat keadaannya langsung panik. "Danu, mereka siksa Danu!" teriaknya sebelum jatuh tersungkur, kehilangan kesadaran. Suasana di pos jaga langsung berubah tegang.
Kopral Arga, sahabat Danu, meremas tinjunya hingga buku-buku jarinya memutih. Kita tidak bisa tinggal diam, desisnya dengan suara penuh kemarahan. Di dalam sel yang dingin, Danu menatap langit-langit dengan mata berat. Rasa sakit di tubuhnya hampir membuatnya tak sadarkan diri, tetapi satu hal terus terngiang di benaknya, ia tidak akan membiarkan ini berakhir begitu saja. Meski tubuhnya lemah, tekadnya tetap kuat. Ia tahu rekan-rekannya tidak akan tinggal diam. Dan ketika mereka datang, akan ada harga yang harus dibayar oleh orang-orang yang telah menyiksanya. Kegelapan malam belum sepenuhnya pergi ketika di barak TNI, suasana berubah menjadi panas. Pratu Raka, yang telah siuman setelah mendapatkan perawatan, dengan suara serak menceritakan semuanya, bagaimana Danu dijebak, dipukuli tanpa ampun, dan sekarang terperangkap dalam sel polsek yang dikuasai para oknum haus kuasa. Setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti bensin yang disiramkan ke api amarah prajurit lainnya. Kopral Arga berdiri dengan rahang mengeras, matanya menyala penuh kebencian. Kita tidak bisa tinggal diam. Kita harus menjemput Danu, katanya, suaranya dingin, penuh tekad. Rekan-rekannya mengangguk. Kemarahan membara dalam diri mereka. Mereka tidak datang dengan niat membuat keributan. Awalnya, Arga dan 5 prajurit lain hanya ingin meminta penjelasan secara baik-baik. Dengan seragam dinas mereka melangkah tegap menuju polsek, berharap kehadiran mereka cukup untuk membuat para polisi berpikir 2 kali sebelum berlaku sewenang-wenang. Namun, harapan itu hancur ketika mereka disambut oleh wajah angkuh Kapolsek Kompol Surya, yang berdiri dengan tangan terlipat di dada, seolah tidak terintimidasi sedikit pun. Danu baik-baik saja. Kami hanya menahannya untuk penyelidikan, ucapnya dengan nada meremehkan. Tatapannya menantang, seakan menguji seberapa jauh prajurit-prajurit ini berani melangkah. Arga mengepalkan tinjunya, berusaha menahan emosi. Kami ingin melihatnya, katanya, suaranya tegas. Namun, Kapolsek hanya tertawa kecil sebelum menggeleng. Itu tidak mungkin. Ini urusan polisi. TNI tidak ada hak ikut campur. Ucapannya bagaikan cambuk yang memicu bara di dada Arga dan rekan-rekannya. Mereka tahu, jika Danu benar-benar baik-baik saja, mereka tidak akan dilarang bertemu dengannya. Arga menatap tajam ke arah Kapolsek, tetapi ia sadar ini bukan saatnya bertindak gegabah. Dengan rahang mengeras, ia menarik napas panjang. Baik, kalau begitu, kami akan kembali, katanya dengan nada yang tidak bisa ditebak. Namun, di balik kata-katanya yang tenang, tersimpan badai yang mulai bergolak. Ketika mereka berjalan meninggalkan polsek, tak ada satupun dari mereka yang berbicara. Namun, dalam hati, mereka sudah membuat keputusan. Ini bukan lagi soal satu orang yang dianiaya. Ini soal harga diri. Jika hukum tidak bisa ditegakkan dengan cara yang benar, maka mereka akan menjemput keadilan dengan cara mereka sendiri. Arga menatap ke depan dengan mata penuh tekad. Malam ini, kita akan kembali. Dan kali ini, mereka tidak akan bisa mengabaikan kita. Malam semakin larut, tetapi barak TNI tidak seperti biasanya. Biasanya, pada jam seperti ini, suasana sudah hening, hanya terdengar suara jangkrik di kejauhan. Namun kini, di sebuah ruangan kecil yang remang, puluhan prajurit berkumpul dalam diam, wajah-wajah mereka dipenuhi amarah yang terpendam. Kopral Arga berdiri di tengah, matanya menyapu rekan-rekannya yang duduk melingkar. Kita sudah mencoba bicara baik-baik, tapi mereka menutup pintu untuk kita, suaranya rendah, tetapi penuh ketegasan. Danu bukan hanya teman kita. Dia saudara kita, dan saudara kita sedang disiksa tanpa alasan. Sejenak, tak ada yang berbicara. Namun, tatapan mata mereka berkata lebih banyak dari 1000 kata. Mereka tahu, malam ini mereka tidak akan tidur. Dari sudut ruangan, seorang prajurit muda bersuara, suaranya gemetar menahan emosi. Apa kita hanya akan membiarkan ini terjadi? Besok bisa jadi kita yang mereka tangkap dan siksa. Suara itu memicu bisikan-bisikan setuju. Tangan-tangan terkepal,
rahang-rahang mengeras. Amarah yang sejak tadi tertahan kini mulai mendidih. Arga mengangkat tangannya, menenangkan mereka. Kita bukan preman, kita tentara. Kita tidak akan datang untuk balas dendam. Kita datang untuk menjemput saudara kita dan menuntut keadilan. Namun, semua yang ada di ruangan itu tahu, jika Polsek tetap bersikeras menutup pintu, maka tidak akan ada pilihan lain selain membukanya dengan paksa. Di luar, langit mulai tertutup awan tebal, seolah ikut menyembunyikan niat mereka. Satu persatu prajurit keluar dari barak, berjalan dalam barisan rapi menuju Polsek. Langkah mereka berat, penuh amarah yang ditahan. Tidak ada teriakan, tidak ada suara gaduh, hanya kesunyian yang menegangkan. Beberapa warga yang masih terjaga memperhatikan dengan tatapan cemas, tahu bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Di dalam Polsek, Kapolsek Kompol Surya duduk di ruangannya, menyesap kopi dengan santai. Ia tidak tahu bahwa di luar sana, puluhan prajurit sedang mendekat, membawa gelombang kemarahan yang siap menerjang seperti badai. Ketika mereka tiba di depan Polsek, Arga melangkah maju, mengetuk gerbang besi dengan keras. Tak ada jawaban. Ia mengetuk lagi, lebih keras kali ini. Dari dalam, seorang polisi mengintip dengan raut wajah terkejut. "Apa mau kalian?" Suaranya terdengar tegang. Arga menatapnya tajam. "Buka pintu. Kami ingin bertemu Danu." Polisi itu menelan ludah, ragu-ragu sebelum berbalik ke dalam. Beberapa detik kemudian, terdengar suara Kapolsek dari dalam, lantang dan dingin. "Polisi tidak tunduk pada tekanan siapapun. Pergi sebelum kami anggap ini sebagai serangan." Kata-kata itu seperti percikan api yang jatuh ke lautan bensin. Para prajurit di belakang Arga langsung bergumam marah, tangan mereka mengepal, napas mereka memburu. Arga menarik napas panjang. Jika mereka menginginkan perlawanan, maka malam ini, Polsek akan melihat kemarahan yang sesungguhnya. Ketegangan di depan Polsek semakin memuncak. Puluhan prajurit TNI berdiri tegap di bawah sinar lampu jalan yang redup, mata mereka tajam menatap gerbang besi yang masih tertutup rapat. Nafas mereka berat, dada mereka bergemuruh oleh amarah yang siap meledak kapan saja. Di sisi lain, para polisi di dalam mulai bersiaga, sebagian sudah merapat ke jendela dengan senjata tersandang. Kapolsek Kompol Surya berdiri di tengah ruangan dengan wajah tegang, tahu bahwa situasi ini bisa berubah menjadi mimpi buruk kapan saja. "Mereka pikir mereka bisa menekan kita. Biar mereka tahu siapa yang berkuasa di sini," desisnya dengan arogan. Ia memberi isyarat kepada anak buahnya untuk bersiap jika terjadi sesuatu yang tak diinginkan. Arga masih berdiri di depan, mencoba memberi kesempatan terakhir. Dengan suara dingin yang menggema di tengah malam, ia berkata, "Kami tidak datang untuk membuat keributan. Kami hanya ingin mengambil saudara kami. Buka pintu, dan kita bisa menyelesaikan ini dengan damai." Namun, bukannya menjawab dengan bijak, Kapolsek malah tertawa kecil dari dalam, lalu berteriak, "Kalau mau, ambil sendiri." Itu adalah pemantik terakhir yang dibutuhkan untuk menyalakan api yang sudah berkobar dalam dada para prajurit. Dalam hitungan detik, tanpa perintah, beberapa dari mereka maju, menghantam gerbang besi dengan keras. Suara dentuman menggema di udara, diikuti oleh jeritan beberapa polisi yang panik di dalam. Pintu Polsek yang tak seberapa kuat itu akhirnya jebol setelah beberapa kali dihantam. Begitu terbuka, para prajurit masuk dengan cepat, wajah mereka merah padam oleh amarah. Beberapa polisi yang mencoba menghalangi segera didorong ke samping atau dihantam hingga terjatuh. Kapolsek Surya terkejut, tidak menyangka mereka benar-benar berani menyerbu. Ia meraih pistolnya, tetapi sebelum sempat mengangkatnya, Arga sudah meninju wajahnya dengan keras, membuatnya jatuh terjerembab ke lantai. "Ini balasan untuk Danu," geram Arga, matanya penuh api kemarahan. Sementara itu, prajurit lainnya menyisir setiap sudut ruangan, mencari keberadaan Danu. Di dalam sel yang gelap, Danu yang hampir kehilangan kesadaran mendengar suara-suara gaduh dari luar. Matanya yang bengkak berusaha terbuka, napasnya tersengal. Lalu,
Suara familiar itu terdengar, suara Arga. "Danu, kau di mana?" Detik berikutnya, jeruji besi selnya ditendang dengan keras hingga terbuka. Arga dan beberapa prajurit lainnya masuk, melihat kondisi Danu yang mengenaskan. "Astaga," desis salah satu dari mereka. Arga langsung meraih tubuh sahabatnya itu, menepuk pipinya pelan. "Kami datang, Dan. Kau aman sekarang?" Suaranya bergetar menahan amarah sekaligus lega. Namun, ini belum berakhir. Mereka mungkin telah menyelamatkan Danu, tetapi harga untuk malam ini masih harus dibayar. Begitu Danu ditarik keluar dari selnya, suasana di dalam polsek semakin kacau. Para polisi yang masih sadar mulai bangkit, mencoba membalas serangan. Salah satu dari mereka mengangkat pentungan, berusaha menghantam Arga yang sedang membantu Danu berdiri. Namun, sebelum pentungan itu mengenai sasarannya, seorang prajurit lain dengan sigap mencegatnya dan melayangkan pukulan telak ke wajah polisi tersebut hingga ia tersungkur ke lantai. Bentrokan pecah. Para prajurit yang terbakar emosi mulai menghajar polisi yang mencoba melawan, sementara mereka yang ketakutan memilih bersembunyi di balik meja dan lemari arsip. Teriakan memenuhi udara, dentuman benda jatuh terdengar di setiap sudut ruangan. Kapolsek Surya, yang masih terhuyung setelah pukulan keras dari Arga, meraba wajahnya yang berdarah. Dengan tangan gemetar, ia meraih radio komunikasinya. "Pusat, kirim bantuan. Kami diserang." Suaranya panik, hampir bergetar. Namun, sebelum ia bisa mengatakan lebih banyak, Arga meraih kerah bajunya dan meninju perutnya sekali lagi, membuatnya jatuh tersungkur. "Tidak ada yang datang untuk menyelamatkanmu, Kapolsek," desis Arga dengan nada dingin. Ia ingin memastikan bahwa orang yang bertanggung jawab atas penderitaan Danu mendapatkan balasan setimpal. Namun, sebelum ia bisa melanjutkan, suara tembakan terdengar dari luar, membuat semua orang di dalam ruangan sejenak membeku. Di luar polsek, belasan polisi dari satuan lain sudah mulai berdatangan setelah mendengar laporan dari Kapolsek. Mereka datang dengan senjata lengkap, mengepung bangunan dengan posisi siaga. "Keluarkan tangan kalian, letakkan di atas kepala. Kalian semua ditangkap," teriak salah satu perwira polisi yang baru tiba. Arga dan prajurit lainnya saling berpandangan, napas mereka masih memburu setelah bentrokan barusan. Mereka tahu, jika mereka tetap di sini, situasi akan semakin buruk. "Kita bawa Danu keluar dari sini. Jangan ada yang tinggal," perintah Arga tegas. Prajurit lainnya mengangguk. Mereka bukan kriminal, mereka bukan pemberontak. Mereka datang untuk menjemput saudara mereka, dan sekarang saatnya pergi. Dengan sigap, para prajurit mulai bergerak mundur sambil membawa Danu. Beberapa polisi yang masih sadar mencoba menghalangi, tetapi tidak ada lagi keberanian dalam diri mereka setelah melihat bagaimana rekan-rekan mereka dipukul mundur begitu mudah. Dalam hitungan detik, para prajurit berhasil keluar dari polsek, langsung berhadapan dengan barisan polisi bersenjata. Suasana semakin menegang. Jari-jari polisi sudah bersiap di pelatuk senjata mereka, sedangkan para prajurit berdiri tanpa gentar. Semua menunggu siapa yang akan bergerak lebih dulu. Namun sebelum ketegangan ini berubah menjadi tragedi, suara sirene meraung di kejauhan, menandakan kedatangan petinggi TNI dan Polri yang akhirnya turun tangan untuk menghentikan kekacauan ini sebelum terlambat. Suara sirene yang semakin mendekat membuat suasana mencekam di depan polsek. Puluhan polisi yang sebelumnya siap menekan pelatuk mulai ragu, sementara prajurit TNI tetap berdiri tegap dengan rahang mengeras. Dari kejauhan, beberapa kendaraan dinas mendekat dengan cepat, membawa petinggi dari kedua institusi. Begitu kendaraan berhenti, dari dalam keluar seorang pria dengan seragam TNI lengkap, Pangdam wilayah itu, Brigjen Rashid. Wajahnya tegas, penuh wibawa. Di sampingnya, Kapolda setempat, Irjen Hadi, ikut turun dengan ekspresi yang tak kalah serius. Mereka berdua berdiri di antara dua kubu yang hampir bentrok besar. "Apa yang sedang terjadi di sini?" Suara Brigjen Rashid menggema, membuat semua orang menegang. Kapolda Hadi melangkah maju, menatap anak buahnya yang terlihat babak belur.
Saya juga ingin tahu, katanya dingin, lalu menatap tajam ke arah Kapolsek Surya yang masih terduduk dengan wajah berdarah. Saya menerima laporan bahwa polsek ini diserang. Jelaskan. Surya menelan ludah, tubuhnya gemetar. Mereka datang menyerang, Pak. Mereka memaksa masuk, memukuli anggota kami. Suaranya bergetar, mencoba mencari pembenaran. Namun sebelum ia bisa melanjutkan, Arga maju selangkah. Kami datang untuk mengambil saudara kami yang kalian siksa tanpa alasan. Suaranya penuh amarah, tetapi tetap terkendali. Ia lalu menoleh ke Pangdam. Danu dijebak, dipukuli, lalu dipenjara tanpa dasar hukum yang jelas. Kami meminta dengan baik, tetapi mereka menolak dan malah menantang kami. Pangdam Rashid menatap Danu yang kini bersandar lemah pada salah satu prajuritnya. Wajahnya penuh luka, tubuhnya penuh lebam. Mata jenderal itu menyipit, amarahnya mulai terlihat. Benarkah ini, Kapolsek? Tanyanya, suaranya dingin. Surya hanya bisa menunduk, tubuhnya semakin gemetar. Irjen Hadi yang melihat itu langsung memahami situasi sebenarnya. Wajahnya mengeras, merasa dipermalukan oleh bawahannya sendiri. Ia menatap tajam ke arah Kapolsek. Mulai sekarang, kau bukan lagi Kapolsek di sini. Kau akan diperiksa propam, katanya tanpa belas kasihan. Surya terbelalak, ingin membela diri, tetapi satu tatapan dari Pangdam membuatnya membungkam. Setelah keheningan yang menegangkan, Pangdam Rashid akhirnya berkata, "Prajurit-prajuritku, kalian sudah cukup melakukan tugas kalian. Danu sudah kita dapatkan, dan keadilan akan ditegakkan dengan cara yang benar." Arga dan prajurit lainnya tetap berdiri tegak, dada mereka masih bergemuruh oleh amarah. Namun mereka tahu, jika pimpinan mereka sudah turun tangan, saatnya mereka mundur. Dengan penuh disiplin, mereka mengangguk. "Kami akan membawa Danu kembali," kata Arga akhirnya. Pangdam mengangguk tegas. "Pergilah, aku yang akan mengurus sisanya." Dengan langkah teratur, para prajurit pun berbalik, meninggalkan polsek dengan kebanggaan yang tetap utuh. Namun, meski mereka telah memenangkan pertempuran ini, mereka tahu bahwa perang melawan ketidakadilan masih jauh dari selesai. Malam itu, barak kembali sunyi. Para prajurit yang sebelumnya penuh amarah kini hanya duduk diam, merenung. Danu telah dibawa ke ruang medis untuk dirawat, sementara Arga dan yang lain duduk di luar, masih mencoba meredakan gejolak di hati mereka. Angin malam berhembus pelan, tetapi tidak cukup untuk mendinginkan bara yang masih menyala di dada mereka. Mereka telah menyelamatkan saudara mereka, tetapi harga yang mereka bayar tidaklah kecil. "Apakah ini sudah berakhir?" tanya seorang prajurit dengan suara parau. Arga menatap kosong ke kejauhan sebelum menjawab, "Tidak, ini baru permulaan." Di ruang medis, Danu terbaring dengan wajah penuh luka, napasnya masih lemah. Seorang dokter militer sedang memeriksa kondisinya dengan cermat. Raka, yang sejak tadi duduk di samping ranjang, mengepalkan tangannya dengan mata berkaca-kaca. "Aku minta maaf, Dan. Aku seharusnya ada di sana untuk melindungimu," bisiknya penuh penyesalan. Danu membuka matanya perlahan, tersenyum samar meski wajahnya masih terasa perih. "Kau sudah cukup, Rak. Kalian semua sudah cukup," suaranya lemah, tetapi penuh rasa syukur. Ia tahu, jika bukan karena saudara-saudaranya, mungkin ia tidak akan keluar dari polsek itu dalam keadaan hidup. Di tempat lain, Kapolsek Surya kini telah diamankan oleh Propam. Ia duduk di sebuah ruangan interogasi dengan wajah penuh ketakutan. Tidak ada lagi kesombongan dalam dirinya, hanya penyesalan yang terlambat. Irjen Hadi berdiri di depan kaca dua arah, mengamati bawahannya yang dulu begitu angkuh kini tak lebih dari seorang pengecut yang kehilangan segalanya. "Oknum seperti dia mencoreng nama baik kepolisian," gumamnya dengan nada penuh kekecewaan. Ia tahu, kasus ini akan menjadi pukulan bagi institusinya, tetapi ia juga tahu bahwa membiarkan ketidakadilan terus berlangsung akan jauh lebih buruk. Malam itu, ia memastikan bahwa semua polisi yang terlibat dalam penyiksaan Danu akan mendapat hukuman yang setimpal. Sementara itu, di barak TNI,
Pangdam Rashid berdiri di hadapan prajurit-prajuritnya yang masih berbaris rapi. Ia menatap mereka satu persatu, melihat luka di wajah mereka, tetapi juga api semangat yang masih menyala. Kalian telah bertindak demi saudara kalian. Aku tidak bisa menyalahkan kalian untuk itu, katanya tegas. Tetapi ingat, kita adalah tentara. Kita bukan preman. Jika ada ketidakadilan, kita lawan dengan cara yang benar. Suasana hening. Arga menatap lurus ke depan, menyerap setiap kata itu. Ia tahu, peristiwa malam ini akan menjadi cerita yang akan dikenang selamanya, tentang persaudaraan, keadilan, dan batas tipis antara membela yang benar dan kehilangan kendali. Meski Danu telah diselamatkan dan para oknum polisi mulai diproses, bayang-bayang kejadian malam itu masih belum benar-benar hilang. Di barak, suasana terasa lebih berat dari biasanya. Para prajurit tetap menjalankan tugas mereka, tetapi dalam diam, mereka tahu bahwa apa yang telah mereka lakukan bisa berujung konsekuensi besar. Arga sendiri lebih banyak menghabiskan waktu di ruang latihan, melempar pukulan ke samsak tanpa henti. Ia merasa ada sesuatu yang masih belum selesai, sesuatu yang membuat dadanya sesak. Kau tidak bisa terus menyalahkan diri sendiri, suara berat Pangdam Rashid terdengar dari belakangnya. Arga menghentikan pukulannya, terengah-engah. Saya tahu, Pak, tapi saya juga tahu ini belum sepenuhnya selesai. Sementara itu, di sebuah tempat yang jauh dari hiruk-pikuk barak, sebuah pertemuan rahasia berlangsung. Seorang pria berbadan tegap, mengenakan pakaian sipil, duduk di depan beberapa polisi yang tampaknya masih setia kepada Kapolsek Surya. Mereka pikir mereka bisa menjatuhkan kita begitu saja. Suaranya dingin, penuh dendam. Kapolsek mungkin sudah tumbang, tapi kita masih ada. Orang-orang di sekelilingnya mengangguk, ekspresi mereka penuh kebencian. Mereka merasa terhina oleh apa yang terjadi. Danu dan teman-temannya mungkin merasa menang sekarang, tapi kita akan pastikan mereka membayar harga yang lebih mahal. Sebuah rencana balas dendam mulai dirancang dalam kegelapan. Di barak, Danu akhirnya mulai membaik. Ia sudah bisa duduk di tempat tidurnya, meski tubuhnya masih terasa lemah. Raka dan beberapa prajurit lainnya duduk di sampingnya, mencoba menghibur dengan candaan ringan. Namun, Arga tetap diam, berdiri di sudut ruangan dengan ekspresi serius. Aku merasa ini belum selesai, katanya tiba-tiba. Semua mata tertuju padanya. Apa maksudmu? Tanya Raka. Arga menarik napas dalam. Kapolsek Surya memang sudah ditangkap, tapi dia tidak bekerja sendirian. Aku yakin masih ada orang-orang di belakangnya yang tidak akan tinggal diam. Wajah Danu mengeras. Ia tahu Arga mungkin benar. Luka yang mereka berikan kepada para oknum itu terlalu dalam untuk dibiarkan tanpa balasan. Malam itu, di tempat yang jauh dari barak, seseorang sedang mengawasi dari dalam mobil hitam yang terparkir di kejauhan. Sepasang mata tajam menatap ke arah barak dengan penuh kebencian. Nikmati kemenangan kalian selagi bisa, gumamnya pelan sebelum mesin mobil dinyalakan dan melaju menjauh ke dalam gelapnya malam. Tanpa mereka sadari, perang baru akan segera dimulai, perang yang lebih kotor dan lebih berbahaya dari sebelumnya. Malam di barak terasa lebih sunyi dari biasanya. Para prajurit yang biasanya tertawa dan berbincang kini lebih banyak diam, seakan firasat buruk menggantung di udara. Arga duduk di luar barak, matanya menatap langit gelap tanpa bintang. Hatinya gelisah. Ia tidak bisa mengabaikan perasaan bahwa ada sesuatu yang mengintai mereka dari kegelapan. Kau masih belum bisa tenang. Suara Danu terdengar dari belakang. Ia sudah jauh lebih baik, meski wajahnya masih menyisakan luka lebam. Arga menoleh dan menggeleng pelan. Aku merasa kita belum benar-benar aman, dan ada sesuatu yang salah, gumamnya. Danu menarik napas dalam. Aku juga merasakannya. Di sudut lain kota, di sebuah rumah tua yang tersembunyi, sekelompok pria duduk di sekitar meja dengan wajah serius. Mereka adalah sisa-sisa jaringan Kapolsek Surya, orang-orang yang tidak rela melihat rekan mereka dipermalukan.
Seorang pria dengan wajah penuh bekas luka berbicara dengan suara rendah namun penuh ancaman. Kita sudah kehilangan posisi, tapi itu bukan berarti kita kalah. Mereka pikir mereka bisa menyelesaikan semuanya dengan menangkap Surya. Salah besar, katanya dingin. Salah satu anak buahnya menyeringai. Jadi, apa rencananya? Pria itu menyalakan rokok, menghembuskan asapnya perlahan. Kita buat mereka membayar. Bukan di medan perang, bukan dengan senjata. Kita hancurkan mereka dari dalam. Di barak, seorang prajurit berlari tergesa-gesa ke arah Arga dan Danu. Wajahnya pucat, tangannya gemetar saat menyerahkan sebuah amplop berwarna hitam. Ini baru saja ditemukan di gerbang, tanpa nama pengirim, katanya dengan suara bergetar. Arga meraih amplop itu dan membukanya dengan hati-hati. Di dalamnya hanya ada selembar kertas dengan tulisan singkat, "Kalian pikir sudah menang. Ini baru permulaan." Mata Arga menyipit, amarahnya kembali membara. "Mereka tidak selesai dengan kita," gumamnya. Danu meraih kertas itu dan menggenggamnya erat. "Kalau mereka ingin perang, mereka akan mendapatkannya," katanya dengan suara dingin. Malam itu, suasana di barak berubah drastis. Semua prajurit diperintahkan untuk meningkatkan kewaspadaan. Senjata disiapkan, patroli diperketat, dan semua orang tahu bahwa ancaman masih belum benar-benar pergi. Di kejauhan, seseorang mengamati mereka dari balik kegelapan, senyum licik tersungging di wajahnya. "Bersiaplah, para tentara. Kami akan membuat kalian merasakan apa yang kami rasakan," bisiknya sebelum menghilang ke dalam bayang-bayang. Perang yang sesungguhnya baru saja dimulai.